Amin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'il. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Di Jumat 21 atau 20 Ramadan 1442 Hijriah ini, marilah kita sama-sama tingkatkan peran pondok pesantren belajar dan mengajar Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud pengembangan risalah dakwah, risalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, menyebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat Masjid Pondok Pesantren Darul Istiqamah Katoi ini yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di Jumat Ramadan ini, mari kita renungkan salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang amat populer di kalangan kita semua, terutama para asatis, para guru, para ustadz, dan kepada seluruh santri. Ini ayat amat populer, yaitu dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menganjurkan kepada kita selaku hambanya, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus lagi kita selaku umat yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah diri-diri kamu.
wa ahlikum, dan keluarga kamu, nara, dari api neraka. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menekan? Karena neraka jahanam, lanjutan firman Allah, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakarnya manusia dan batu. Ayat ini, jika kita ingin realisasikan, hanya satu sifat yang kita miliki, yaitu sifat pemaaf. Sifat pemaaf. Pemaaf adalah sifat penentu, berarti dan tidak berartinya hidup kita ini. Pemaaf adalah sifat berartinya hidup kita ini. Jika sifat pemaaf kita tidak miliki, maka hidup kita ini terasa hampa, sekalipun kita berada di tengah kemewahan. Tanpa sifat pemaaf, hidup ini atau hidup kita ini akan terasa hampa. Ku anfusakum, peliharalah diri kamu. Pertama yang kita harus miliki secara pribadi kita adalah sifat pemaaf. Kalau istri kita, anak kita, bisa saja kita mampu berikan yang terbaik. Bisa saja kita selaku kepala rumah tangga mampu memberikan biaya atau membangunkan rumah yang mewah, atau memberikan nafkah yang memadai. Akan tetapi apapun pemberian yang kita berikan, jika istri dan anak-anak kita meminta maaf lalu kita tidak maafkan, maka kehidupan mereka pasti terasa hampa. Tiada arti rumah yang mewah, tiada arti biaya yang memadai tanpa maaf dari ayahnya atau tanpa maaf dari suaminya. Kita selaku anak, jika kita minta maaf kepada ayah kita, lalu ayah kita menjawab, tiada maaf bagimu wahai anakku, pasti perasaan kita akan terasa hampa. Apalah arti hidup ini tanpa maaf dari ayah. Kehidupan istri juga demikian. Jika istri meminta maaf lalu kita tidak memaafkan, maka hidupnya juga pasti terasa hampa. Sebaliknya, jika kita minta maaf kepada anak kita, lalu anak kita juga menjawab, wahai ayahku, engkau telah berbuat banyak kebaikan kepadaku, engkau telah membiayai aku, engkau telah memberikan segala yang aku inginkan, tapi saat ini saya tidak memaafkan engkau.
maka perasaan kita selaku orang tua pasti terasa hampa, tiada arti hidup ini. Jadi untuk mewujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhkan diri dari ancaman api neraka, maka mari kita miliki sifat pemaaf. Mari kita saling memaafkan, terutama dalam lingkup keluarga terkecil kita. Ayah, mari kita maafkan anak-anak kita. Istri, suami, mari kita maafkan anak-anak kita. Dan anak-anak kita, mari kita memohon ampun kepada ayah dan ibu kita, dan memohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala jika memiliki kekurangan dan kesalahan. Pasti hidup kita ini akan berarti. Jika hal ini kita tidak lakukan, pasti hidup kita terasa hampa. Jadi hidup kita ini adalah inti daripada kehadiran kita. Salah satunya adalah mari kita saling memaafkan. Dan itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah. Memberi maaf atau memaafkan, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah perkara ringan. Tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita mampu, yaitu memberi maaf kepada mereka, kepada istri dan anak-anak kita, atau istri memaafkan suami dan anak-anak mereka. Itu adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah, disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi rahmat dari Allah lah kita mampu lemah lembut, kita mampu memaafkan dosa dan kesalahan sesama. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman atau melanjutkan firman-Nya, walau kunta fazzan ghalizan qalbih lan faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri darimu, menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi yang kedua, jika kita berkeras dan berhati kasar, pasti mereka akan menjauh. Fa'fu anhu. Karena itu maafkanlah mereka. Wa'fu wastaghfir lahum. Dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Selaku orang tua, kehadiran para santri di pondok pesantren Darul Istiqamah Kato ini menaruh harapan agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka marilah kita senantiasa berdoa mohon ampun atau memohon ampunkan dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, sebagai wujud realisasi anak yang soleh dan solehah. Dan itulah salah satu tujuan orang tua kita memasukkan di pondok, agar kita menjadi anak yang senantiasa mendoakan mereka.
Selanjutnya, wasyawirhum fil amr, dan kemudian apabila bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Jadi mari kita senantiasa meningkatkan sifat saling maaf memaafkan. Yang kedua, mari kita tinggalkan sifat keras dan berhati kasar terhadap sesama kita, karena jika hal itu kita miliki, lam faddu min haulik, mereka akan menjauh dari kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mohon ampunkanlah, maafkanlah mereka dan mohon ampunkanlah bagi mereka jika mereka memiliki kekurangan ataupun kesalahan, karena namanya manusia tidak pernah luput daripada salah ataupun kesalahan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wan amwat innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.